Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sudah hadir juga kan. Semoga Allah karuniakan kita sehat walafiat, panjang umur dalam kelapangan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu saya lihat tak ada kalau saya ceramah di sini itu selalu hadir Pak Haji Muslim. Selalu hadir beliau kalau kita pengajian di sini. Kita doakan semoga beliau dilakukan dalam umurnya, diterima segala amal kebaikannya, dan kita pun menyusunnya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadirin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah kita banyak sekali ini, mudah-mudahan tambah berkah hidup kita. Amin. Kesempatan yang singkat ini sudah dijadwal sama Mr. Jadul, dan ini tulisan saya kemarin di Harian Republika hari Jumat persis kemarin. Bukan sekedar permainan, bukan sekedar permainan. Ini kaitannya dengan Piala Dunia. Nah, yang jagoannya kalah kemarin. Kalau saya mendukung Maroko, walaupun kalah tetap menang. Nah, itu ya. Jadi kalau Dr. Muslim itu ngaji kitab, kalau saya ngaji alam, ngaji fenomena, apa yang kejadian. Nah, karena bukan kiai. Kalau yang kiai kan dia, kalau saya ustadznya aja lah, ustadznya anak-anak di sekolah gitu. Jadi ini ngaji alam, apa yang terjadi di alam ini, sama dengan pengajian kita 6 bulan yang lalu, belajar dari pohon durian, Pak pohon durian. Nah, jadi ini pun sama, belajar dari sebuah permainan, bukan sekedar permainan. Tulisannya ini kalau nanti mau dibaca bisa dibuka di Google, tulis saja judulnya bukan sekedar permainan, muncul ini. Tapi kalau minta yang koran papernya ini, paper elektroniknya nanti saya kirim. Dalam tulisan ini Bapak sekalian, sebenarnya banyak yang kita ambil pelajaran. Tapi sini karena uangnya sedikit, 6 saja. Isinya cuma 6 ini. Nah, 6 poin pelajaran yang kita ambil dari sebuah permainan sepak bola kemarin. Sebenarnya bukan hanya sepak bola, makanya sudah permainan. Nah, gitu. Ada 6 pelajaran di sini, mestinya masih banyak. Mungkin banyak lebih dari 10 pun bisa. Setiap orang kita bisa ngambil pelajaran. Tapi intinya ambillah pelajaran dari setiap kejadian. Gitu. Jangan sampai ada kejadian di hadapan kita, apalagi macam yang kemarin, ngeri kali itu gitu ya. Pertama kali pula Piala Dunia negeri di Arab sana, Timur Tengah. Suasananya memang beda, gitu ya. Suasananya beda sekali. Ibu-ibu yang nggak pernah nonton pun begitu Maroko lawan siapa kemarin itu Pak? Kroasia. Mak ikut teriak-teriak mulai ibu-ibu nonton kan? Ngeri sedap. Masalah. Ada rupanya gairah emosional ini itu kan, agamanya itu muncul. Baik. Kita baca sama-sama. Ini hanya salah satu dari ayat yang kita jadikan ininya tentang dunia ini memang permainan. Kalau dalam tulisan itu saya kutipnya surah Al-Hadid ayat 20. Itu lebih panjang, jadi saya ambil yang singkat saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Jadi permainan inilah yang mau kita bahas. Ada apa dengan permainan? Apa yang bisa kita ambil dari permainan itu? Supaya permainan bukan sekedar permainan. Nah, gitu, Pak. Jadi permainan bukan sekedar permainan. Kesimpulan dari tulisan tadi itu, dunia ini memang permainan, tapi bukan sekedar permainan. Justru harus menjadi tempat menyiapkan perbekalan. Itu kesimpulannya ya. Jadi bukan sekedar permainan, tapi tempat menyiapkan perbekalan. Karena kalau jadi permainan saja lupa kita nanti bekal, sementara kita mau balik. Jadi 6 poin yang mau kita ambil dari permainan ini. Yang pertama, saya cari-cari di internet tadi malam nih, cepat-cepat aja. Dapatnya yang ini, Zidane. Gak tahu dulu ini, masih ingat ini Pak? Kira-kira dulu kartu merah waktu main kapan ini gitu ya? Apa Piala Dunia gitu ya Pak Irfan? Waktu final 2000? Yang disodoknya itu, yang dari Italia itu. Dugaan saya begitu. Kayaknya ini dulu waktu yang pemain Italia siapa gitu kan, dan dia dikasih kartu merah. Entah apa yang menyinggung perasaannya waktu itu kan, kayaknya sentimen agama juga begitu kan, keluar. Prancis lawan Italia. Ini final ini Pak Ipan dulu. Oh, mantap. Ada aturan main. Bayanginlah kalau misalkan main bola gak ada aturannya, macam kita di kampung dulu. Wasitnya pun ada kita. Pokoknya main. Siapa yang dapat betisnya dia yang menang. Jadi masih ingat tuh saya waktu kecil di kampung itu. Bukan boleh kita tendang, betisnya. Itu. Makanya di kampung jarang sekali main kalau nggak berantem. Pokoknya ya udah ritual itu kalau kita di kampung dulu itu. Asalkan selesai main berantem dulu. Karena walaupun ada wasit ya wasitnya begitu kan, lari. Allah ya karim. Ini aturan main. Kapan diberikan kartu merah itu ada aturannya. Kapan waktu kartu kuning ada aturannya. Pelanggaran apa yang dapat kartu merah, pelanggaran apa yang dapat kartu kuning ada aturannya. Kapan offside, kapan onside ada aturannya. Kapan handball, ada semuanya ada aturannya. Dan aturan itu biasanya berkembang. Waktu berapa tahun lalu tak ada asisten wasit yang di kotak penalti. Sekarang udah ada. Karena serunya di kotak penalti itu Pak. Jadi sekarang ada 1 orang di situ kan. Liga Indonesia BRI udah ada 1 di sana. Karena udah setahun ini itu khusus mengawasi di kotak penalti. Tapi Piala Dunia berapa ini dan kemarin sudah pakai itu. Apa itu? Par apa itu? Pokoknya begitulah, ada rekamannya. Jadi takut si wasit itu salah mengambil keputusan. Ini penalti apa enggak? Tengok rekaman dulu. Begitu dia tengok orang udah pada begini kan. Begitu dia bilang begini artinya apa tuh Pak? Jadi gol apa gimana gitu kan? Apa penalti? Gitu. Jadi perlu alat, ada perubahan. Aturan main itu memang ada perubahan sesuai perkembangan zaman lah. Seperti itu. Bahkan di garis gawang itu sekarang sudah pakai kamera teknologi. Kapan lewatnya gitu kan Pak? Kalau di bulu tangkis ada celeng itu Pak. Itu pemain bulu tangkis mana area tuh? Itu. Jadi ternyata kadang kita bilang, ulesmennya bilang out. Jalan. Begitu ditengok diperbesar. Dikit banget. Memang mata tak sanggup. Mata tak sanggup melihatnya. Tapi pakai alat. Itulah aturan main. Dan begitulah Bapak-bapak sekalian, kehidupan kita di dunia ini pun begitu. Dimanapun kita hidup, ada aturannya. Dan kalau sampai keluarga kita tak punya aturan, hancurlah keluarga kita.
Kalau di RT kita tak ada aturan, rusaklah RT kita. RW kita tak ada aturannya, rusak. Camat kita tak ada, kabupaten kita tak ada aturannya, sampai negeri ini tak ada aturannya, hancurlah negara kita. Dan negara kita ini, kita mulailah dari keluarga kita masing-masing. Kalau kita tengok-tengok nanti negara melulu, presiden melulu, ini melulu, lupa kita ngurusin keluarga masing-masing. Bangsa itu didirikan oleh masyarakat. Masyarakat itu dari keluarga masing-masing. Siapa yang kuat keluarganya, maka kuatlah bangsanya. Dan keluarga yang kuat itu kalau ada aturannya. Kalau ada aturannya. Saya berapa kali bilang, orang tua murid bilang, susah Pak Tanjung, anak-anak ini susah diaturnya. Pokoknya habis maghrib udah nonton orang itu, sampai azan isya berkumandang masih nonton, TV nggak bisa mati. Bikin aturannya, kan itu Pak. Bikin aturannya. Masa nggak bisa bikin peraturan, anaknya cuma 2, anak 3, istri 1, nggak bisa bikin peraturan? Gimana di RT? Kan gitu Pak. Bagaimana di RW? Intinya harus ada peraturan. Saya masih ingat dulu Pak, waktu anak saya masih kecil SD itu, bikin peraturan. Kalau azan sudah berkumandang maghrib, matikan TV. Oh gitu kan. Habis maghrib tidak boleh hidupin TV. Habis isya nanti baru nonton 1 jam. Setengah jam itu karena anak cuma 2, bagi 2. Yang pegang remote setengah jam. Berantem juga orang itu Pak. Saya ingat betul anak saya berantem tuh. Gara-gara remote, aku dulu. Itu. Padahal cuma 2. Mesti anaknya 2. Itu pun gara-gara remote. Makanya dibuat 30 menit kau yang pegang, 30 menit kau yang pegang. Ternyata urusan remote awas, ngiri-ngiri sudah juga urusan anak ini. Ini kok ada ini senggol-senggolnya nih Pak Agus ya. Ada feedbacknya. Jadi harus ada aturannya. Hidup kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia pun ada aturannya. Dan itu ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Jadi mulai dari masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada aturannya. Sudah dibuat, luar biasa itu memang. Kok ada feedbacknya? Tak sedap dengarnya. Ada aturannya. Dan kadang kita yang kecil-kecil itu Pak, lupa kita. Saya kadang malu juga, karena kan kita ajari masuk kamar mandi pakai kaki ini, dan seringkali masuknya kaki ke kanan. Pas jatuh masuk, akhirnya mundur lagi, ulangi. Itu Pak. Aduh, begitu keluar kamar mandi, kaki kanan, tapi dia jangan kaki kiri. Balik lagi, ulang lagi. Itu aja susah. Yang urusan kecil begitu. Yang urusan kecil itu aja susah. Saya berapa kali tuh bersama anak-anak di sekolah tuh, kadang kalau lagi minum juga kan, berdiri aja kita begini. Pak Tanjung, kalau minum jangan berdiri, duduk. Mati kita. Karena kita ajarin minum duduk ya. Tahu kita pas lagi berdiri minum lupa. Yang paling repot kalau ada kondangan Pak. Resepsi itu yang hadir murid banyak, sementara kursi tak ada. Aduh, ini kalau tengok sama murid ditegur malu ini. Dan pernah kejadian, udah tak ada kursi, sama-sama berdiri kita ya. Selalu jangan jalan-jalan aja. Allah. Jadi intinya harus ada aturan Pak. Ada. Kalau tidak ada aturan, termasuk aturan untuk diri sendiri. Kalau kita tak punya aturan, regulasi namanya kan, self regulation itu kalau nggak ada ya Ustaz Jalul, nggak bisa. Dan saya yakin semua orang berhasil itu Pak, karena mampu mengatur dirinya sendiri. Kalau mengatur dirinya sendiri pun tak bisa dia mengatur keluarganya, apalagi sampai ke atas. Dan aturan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Kita pegang lagi. Mudah-mudahan selamat kita ini. Petunjuk bagi orang-orang beriman, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Dan itulah petunjuk kita. Yang pertama. Yang kedua, dalam permainan itu pasti ada pemain. Ini pemain timnas ini saya cari. Tadi malam kalah siapa? Berapa posisi? 2-1. Tak sempat awak nonton apa? Tak sempat lagi begitu lihat siaran tundanya aja, siaran ulangan. Aduh mah udah kelewat gitu kan. Pemain. Tidak mungkin permainan tak ada pemainnya. Disebut permainan kalau ada pemain. Dan pemain itu pasti terbatas. Pasti terbatas. Dan itu kan dalam aturan. Kalau sepak bola pemainnya ada 11.
Maka disebut kesebelasan, nggak ada kedua belasan. Kalaupun ada lagi tambahan itu cadangan aja, di kursi cadangan. Kalau voli, di mana Pak? Voli 6. Kalau takraw 3. Kalau badminton 2 sama 1. Ah itu apa lah itu? Ada pemainnya. Dan pastikan kalau pemain itu sedikit dan hanya orang-orang pilihan saja yang jadi pemain, selebihnya supporter. Supporter aja, penonton aja. Kadang memang lebih enak jadi penonton karena bisa marah-marah kan. Banting meja pun jadi, benteng kursi pun jadi. Pemain aja kalau salah dibagi-bagi itu. Saya itu diomelin sama istri aja kalau nggak masuk ditendangnya, aku marahin pula, aku matikan lah TV ini nanti. Udah begitu. Kemarin kalah Indonesia itu banting lah TV ini. Nah, yang rugi kita Bang kalau membanting TV. TV pun mau dibanting karena kita penonton. Gitu. Penonton itu adalah orang-orang pilihan dan itu yang terbatas. Dan jadilah pemain. Pemain itu adalah ini pilihannya ya Pak. Kalau dibilang 22 pemain timnas Indonesia dari sekian ratus juta orang, ayo orang. Apalagi kalau pemain yang kemarin berangkat ke Qatar itu, wah itu kan pilihan. Dan kita pengen nih Pak, sebagai dalam kehidupan kita ini pemain, semua kita ini pemain. Gak boleh ada yang jadi penonton dalam kehidupan dunia ini. Kita semua harus jadi pemain, karena kita sendiri yang akan kembali menghadap Allah. Tanggung jawab dari kita sebagai pemain. Karena kita khalifah disebutnya. Kita ini khalifatul fil ardh. Kita ini pemimpin di muka bumi, pemimpin terhadap diri sendiri, pemimpin terhadap keluarga kita, kepada masyarakat kita. Artinya kita pemain. Dan pasti setiap pemain harus dibekali keahlian. Gitu. Harus dibekali keahlian, keterampilan, segala macam. Dan setiap pemain ini meskipun mereka hebat-hebat ini Pak, selalu kita contoh kemarin. Ternyata Ronaldo pulang dengan terisak-isak. Wah, ini baru berita luar ngeri kali kan? Dipegang, dikasih hiburan pun sama dikalahkan siapa kemarin tuh ya? Apa? Maroko coba tuh. Dikalahkan sama Maroko pula lagi. Iya kan? Kalau dikalahkan Belanda, Jerman, Inggris masih mending sama Maroko. Wah, tapi kita mantap kali. Pulang tertunduk menangis-nangis. Pemain termahal di dunia, kaya raya, punya jet pribadi gitu kan. Saya pun mengambil pelajaran. Ternyata tidak ada pemain yang hebat sendiri. Dia baru hebat kalau ada tim yang kuat. Jadi tidak ada yang hebat satu orang, siapapun dia. Andaikan presiden pun orang hebat atau Jokowi hebat, itu karena ada orang-orang hebat di sana. Gitu. Nggak bisa sendiri. Sehebat apapun Ronaldo kalau nggak dikirim bola sama dia Pak, tambah kesal dia kan. Umpan enggak kan temannya, nggak bisa. Udah siap nendang nggak diumpan. Gitu. Jadi hebatnya kita ternyata Pak. Kita hebatnya hari ini karena ada yang menghebatkan kita. Kita ini teamworknya, nggak ada yang bisa bekerja sendiri, nggak ada yang berhasil sendiri. Kiai kita itu pun hebat ya karena ada ustadz-ustadz di sekelilingnya, ada para donatur di sekelilingnya. Jadi semua kita hebat insya Allah karena ada orang-orang yang di sekitar kita. Ada yang mendukung kita, ada support kita, ada teamwork kita. Dan ini penting supaya jangan muncul kesombongan, aku yang hebat. Tidak, kita hebat sama-sama. Dan dari sini kita juga belajar Pak, tidak ada satu peran pun dalam permainan itu yang kecil. Jadi kalau di sekolah itu semuanya punya peran yang sama pentingnya. Jangan bilang tukang pembersih, tukang sapu tidak penting. Kalau tak disapunya ruangan tuh, datang kita becek dibiarin, mati kita. Satpam tak penting, tidur dia. Kemalingan habis semuanya. Jadi kalau kita sebut tidak ada yang tidak penting di sini. Semua yang ada kita ini penting. Di sekolah ini, di perusahaan ini semuanya penting sesuai dengan perannya masing-masing. Ini kan 11 orang ini kan Pak, peran masing-masing ini kan, mulai dari penjaga gawang. Dan ini harus disiplin memang. Makanya kita juga deg-degan begini kalau sampai kiper maju ke tengah lapangan, ditinggalkannya gawang tuh kan, alah matilah kita ini. Dan kejadian juga terlalu jauh maju ke depan, ditendang lawan, ke gawang, masuk, gitu kan, karena kejauhan. Jadi setiap orang punya keahliannya masing-masing dan punya
kehebatan masing-masing. Tapi intinya pemain ini adalah kita. Kalau di rumah itu kita pemainnya sebagai ayah, di sekolah kita pemainnya sebagai guru, murid pemainnya sebagai murid ya, anak kita pemain juga sebagai anak. Semua kita pemain. Kalau dalam tulis saya sebut apa itu, mengutip sebuah tulisan, life is a game, play it. Wah, saya bilang mantap kali. Tepal Gunani Setiawan nama penulis bukunya. Hidup ini adalah sebuah permainan, mainkanlah. Oh, gitu. Artinya karena kita pemain, mainkan. Jangan sudah turun ke lapangan tak main. Nah, itu bahaya itu Ustaz Musli kan. Udah mau main macam petinju, ada petinju Pak, ngambek dia. Jadi mau dipukul orang lari dia, lari ngambek, nggak jadi main. Ya dapat hukuman ya. Jadi yang kedua Bapak sekalian pemain. Dan siapa pemainnya kita? Kita punya perannya masing-masing. Dan akan ditanya bagaimana peran kita permainan itu yang kita lakukan nanti. Karena ini bukan sekedar permainan. Yang ketiga ada tempat. Ada tempat bermain, ada lapangannya. Dan lapangannya sudah ada aturannya. Ini lapangan bola ini, saya ambil kemarin ini yang di Maroko itu. Karena katanya luar biasa, wah cantiknya. Kalau lapangan bola udah ada ukurannya. Ada lapangan basket pun ada ukurannya. Lapangan pingpong ada ukurannya kan Pak? Ada lapangan pingpong. Dan pemainnya juga beda-beda. Keahliannya beda-beda. Mana Ustadz Misbah nih? Nah, jadi saya bilang, Ustadz Misbah sampai kapanpun nggak bisa lagi mengalahkan saya sebagai yang pernah mengalahkan dia dalam pingpong. Wah, karena berapa tahun lalu main kami kalah dia di tempat Mister Jalu. Setelah itu saya nggak mau main lagi. Karena kalau main lagi nanti saya kalah. Jadi saya bilang, kita catat bahwa saya tetap menang. Gitu ya. Ada curang-curangnya dikit ya. Jadi dia nggak bisa ngalahin saya, kita udah nggak main lagi sama dia. Semuanya ada. Bahkan catur yang kecil Pak, ada lapangannya. Karena bisa dibawa-bawa. Yang lebih kecil apa lagi Pak? Ular tangga. Bisa dilipat-lipat. Tapi itu lapangan. Lapangan itu. Saya waktu anak saya masih SD Pak sering main ular tangga. Emang kadang kesal juga kita. Dan itu ternyata banyak pelajarannya dari ular tangga itu. Begitu kita dapat set, jangan sombong, sana masih ada ular. Nanti kalau pas di ekor ular, set, jauh kali jatuhnya. Memang begitu kadang. Si Izzat yang sekarang di Mesir itu sempat nangis karena udah mau sampai ke atas, atau ada satu lagi ular ekornya pas di situ, dia nangis dia saking kesalnya. Nah itu kan pelajaran juga Pak. Kalau kita udah tinggi kemungkinannya jatuh kan gitu. Hati-hati. Ini juga sama. Apa maknanya bagi kehidupan kita? Kita semua ini punya tempat, punya bidangnya masing-masing. Dan gak bisa sama, memang beda-beda bidangnya. Kalau saya dosen, itu tempat saya, lapangan saya itu Pak Haji Icon arsitektur, itu lapangannya. Ustadz Musli kepala sekolah, dosen juga dia. Pak Agus wartawan, itu bidangnya. Semua kita punya bidangnya masing-masing. Pak apa? Politisi. Ya, partai berkarya, itu bidangnya. Paling Daud, itu tempatnya. Apa sih gitu? Kontraktor, itu punya tempatnya masing-masing kita Pak. Dan jangan salah tempat. Jangan salah mengambil tempat karena setiap tempat bidang itu punya keahliannya masing-masing. Kalau saya jadi pemborong, Pak Haji Sigit jadi ustadznya, bisa kacau kita nanti. Karena semua keahlian masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang bekerja sesuai dengan keadaannya masing-masing, potensinya masing-masing. Dan pekerjaan yang paling bagus itu Pak, kalau kita senang dan dibayarnya mahal. Nah itu Mas Jamil Ajaini yang bilang begitu, namanya passion katanya. Memang itu passion saya. Udahlah dia senang menikmati pekerjaan itu dan dibayarnya mahal. Coba. Enggak dibayar mahal saja, udah senang melakukannya, apalagi dibayarnya mahal. Sekali ngisi training dia puluhan juta bayarannya. Udah dia menikmatinya, bayarannya mahal. Jadi kalau Ustadz Aus itu passionnya Pak jadi kiai.
Dikasih honornya dikit pun udah nikmat aja. Orang memang pesannya di situ. Mungkin kalau suruh bikin bangunan tuh gimana caranya lantai 5 tuh, pusing. Bisa ambruk bangunan kan? Karena ini masalah passion. Ini tempatnya masing-masing, Pak. Setiap kita bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan kalau sampai satu pekerjaan, satu tugas, satu amanah tidak dikerjakan oleh yang ahli, fantazirisa. Kata Rasul begitu. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazirisa. Kalau satu pekerjaan tugas tidak dikerjakan ahlinya, tunggu hancurnya. Kalau gedung dikerjakan bukan oleh ahli gedung, arsitek, tunggulah runtuhnya gedung itu. Termasuk moralitasnya kan, Pak. Masa baru sekolah baru 2 tahun, tahu ambruk atapnya. Menimpa di mana kemarin terakhir itu ya? Ambruk sekolah tuh. Begitu dicek, ternyata baja ringannya dimakan sama pemborongnya. Yang tadinya berapa senti gitu kan? 0,75 ya baja segini tebalan itu ya. Dikurangin yang 0,50, ambruk. Nah, itu pula sama dengan jalan kan? Dimakan aspal tuh sama orang tuh. Gitu. Jadi bukan hanya ahli dalam ilmunya tapi ahli dalam integritasnya. Dan setiap kita punya tempatnya masing-masing. Dan makanya Pak bekerja sesuai dengan bidangnya, keahliannya supaya menghasilkan karya terbaik. Makanya kalau ini kemarin katanya jadi juara di apa sekarang Pak? Udah peringkat 1 kalau nggak salah sekarang. Iya Pak dia. Terakhir Fajar Samarian jadi peringkat 1 double tingkat dunia. Wah. Karena dia memang bidangnya di situ kan Pak. Kalau disuruh main catur belum tentu bisa dia nih. Ya kan? Catur disuruh dia. Tukang catur main begini tak bisa dia. Harus memang bidangnya masing-masing lah. Kalau di sini luar biasa nikmat kali kita. Dan ini lapangannya, ini lapangan, ini tempatnya. Memang dia tempatnya di situ. Jadi kalau kita melihat orang memang dia tempatnya di situ. Udah pas lah itu. Memang passionnya dia di situ. Sama dengan voli ini kan Pak. Ini sama juga. Saya masih ingat dulu antara RT kita Ustaz Musli lomba, nggak ada pemain, kurang 1. Saya itu waktu aliyah masih pernah main voli, setelah aliyah nggak pernah lagi main voli. Nonton sana di RW 10 kita kan tuh nonton. Kurang 1 orang. Pak Tanjong, sini kenapa? Kurang 1. Tak pandai aku. Udah lama kali nggak pernah main. Tapi kurang 1 daripada nggak ada. Masuk sini. Kalau suruh ceramah aku berani, aku bilang. Tapi kalau main voli tak berani. Tapi karena kurang, masuk lah. Angkat begitu awak lompat mau dipukul nggak kena. Bola voli segede itu bola voli nggak kena jatuhnya di sini dan orang ketawa semua. Diketawain orang itu malu kali pun rasanya. Udah aku bilang aku tak bisa, kalian suruh juga aku main voli. Coba kalau badminton kita sering loss itu luput, itu kecil pula, kecil ininya raketnya dan pupnya kecil. Itu sering kita di sana kan main sana luput gitu kan jatuh. Tapi kalau bola voli luput dipukul nggak kena, jatuhnya di kepala kan malu kita. Dan itu kejadian gitu kan. Karena memang bukan hal ini. Asallah. Ini juga sama kan Pak. Ini lapangan. Memang dia ahlinya di situ. Ada 1-2 orang atau tidak banyak orang punya keahlian yang banyak, multi talent namanya. Apa saja dia bisa mainnya. Itu ada juga. Gitu, ada juga. Main bola juga main dia, voli juga bisa, tenis meja juga bisa, main catur bisa, dan banyak dia bisa. Dan ini tak banyak, multi talent gitu ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita punya tempatnya masing-masing. Anak-anak kita pun kita dorong begitu. Kalau memang dia senangnya itulah kita dorong, gitu kan? Kalau memang senangnya itulah kita dorong supaya terbang dia. Jangan burung kita paksa berenang. Ingat dulu itu Mr. Jalu dulu pernah ngajari kami di sekolah guru-guru tuh. Kita harus tahu karakter anak-anak kita. Jangan-jangan memang dia ikan. Kalau ikan kita aja udah menyelam aja kita suruh supaya dalam dia menyelam. Jangan suruh terbang. Kalau anak kita kucing, udahlah, jangan paksa dia mengaum. Mengeong aja, karena memang kucing dia. Kalau burung, terbang aja. Jangan burung kita suruh berenang. Lama-lama berenang dia tak bisa. Terbang pun dia lupa. Karena aku burung ya, susah kita. Jadi anak itu tak bisa berkembang karena salah kita mendidiknya. Tak tahu dia itu sebenarnya hebatnya di mana. Itulah pun sekarang itu ilmu-ilmu kepribadian itu Pak. Dan kita seringkali sebagai orang tua, termasuk saya, memaksa juga.
Itu yang besar, yang perempuan dipaksa juga itu. Kalau si Iza memang dari awal kita udah kondisikan, dan memang oke lah, udah masuk pesantren, udah pesantren, udah anaknya ke sana lihat ya. Gitu. Tapi banyak anak-anak kita yang kita paksa, sebenarnya bukan di situ maunya, saya pengennya ke sini, tapi kita paksa supaya itu. Dan sebagian tidak berhasil, malah kontraproduktif. Seorang anak dari awal tidak mau dia dimasuk pesantren, tapi dipaksa sama ayahnya, diikutin sama dia, tapi setelah keluar dia dari pesantren memberontak dia. Itu, dan itu kejadian, dan tidak mau lagi dilawan ayah dan ibunya, dan itu kejadian. Gitu ya. Baik, yang keempat sekalian, ini ada waktu. Nah, ini penting. Saya tadi malam cari-cari ini, ternyata memang ada begini. Kalau main bola itu memang satu babak 45 menit. Jadi 2 babak 90 menit. Ada penambahan waktu. Nah, itu ke additional time. Kalau ternyata masih sama, adu penalti. Kalau ternyata adu penalti masih sama, apa bagus? Adu penalti pertama sama juga. Gimana penyelesaiannya? Lagi adu penaltinya kan? Kan harus penalti kan? Harus lagi. Wah, capek sekali. Intinya waktu. Walaupun ada skor juga dihitung karena waktu. Jadi kombinasi, kalau sudah penalti kan skor jadinya. Dan bayangkan Mas Jayanto kalau main nggak ada waktu, berapa lama kita sampai mati? Nggak bisa mati kita nanti. Iya kan? Main badminton nggak ada skor, nggak ada waktunya. Sampai pada lama masuk ada pingsan. Justru nggak enak lagi permainan itu. Permainan itu karena ada waktunya. Itu kalau kita tengok penambahan waktu 5 menit, bagi yang sudah menang itu lama apa cepat, Pak? Lama sekali, 5 menit. Dan ternyata bisa gol di 1 menit terakhir penambahan waktu. Udah penambahan waktu 5 menit, di menit yang terakhir 1 menit lagi gol. Siapa kemarin yang gol itu yang terakhir penambahan waktu itu, Pak? Belanda bukan? Belanda bener kan? Lawan Inggris. Argentina. Coba, Pak. Dan ternyata begitu berharganya waktu 1 menit itu. Bagi yang menang lama kali 1 menit. Tapi bagi yang kalah 5 menit jadi kecil, pengen nambah. Kalau ditanya dia mau berapa maunya? 10 menit. Gitu. Pengen lagi, kenapa? Waktu, Pak. Aduh ya Karim. Dan permainan itu akan berakhir seiring habisnya waktu. Ini sama dengan kehidupan kita di dunia ini. Kita ini tinggal menunggu habisnya waktu saja. Waktu kita udah ditentukan ini. Berakhir kita sesuai waktu saja, udah habis waktunya. Ini kan tinggal kita menunggu waktu saja. Siapa yang duluan tak tahu kita. Mohon maaf yang sudah beruban, yang sudah tua, mohon maaf nih, belum tentu duluan. Yang muda, belum tentu juga belakangan. Tapi yang adatnya sih yang tua duluan. Ya kan, yang muda-muda macam saya belakangan. Masih banyak urusan, kira-kira itu kan. Kalau bisa begitu. Kalau bisa begitu. Mohon maaf yang udah tua-tua ini ya. Enggak, ini masalah waktu. Tadi saya kasih catatan Pak dalam tulisan saya kemarin itu. Kalau dalam permainan atau sepak bola ada penambahan waktu. Tapi kalau dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada penambahan. Kalau ajal sudah datang, putus. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, batas akhir dari waktunya datang, ya tak bisa maju, tak bisa mundur, selesai. Dan uniknya kan, kalau kematian tak tahu pula kita kapan. Kalau permainan kan kelihatan jamnya. Dipencet jamnya, tinggal 2 menit, ketahuan. Startnya pun mulai 3, 2, 1, kick off, pause. Begitu nanti terakhir sudah ada, mundur. Tapi kalau batas hidup kita di dunia ini tak tahu kita, dibuat rahasia. Dulu saya ingat sekali waktu kami masih sekolah itu tanya, Ustadz kenapalah masalah mati ini dirahasiakan? Ternyata beruntunglah kita Pak dirahasiakan Tuhan. Coba Pak kalau nggak dirahasiakan, nanti jam 7 tanggal 24 itu Ustadz Awas meninggal dunia. Kira-kira masih tenang nggak duduknya sekarang ini kira-kira? Untung. Kalau meninggalnya pas lagi ngaji gitu, kan disebutkan meninggalnya lagi disenggol sama truk, terbang ke pohon, kegantung di sana, tambah stres. Satu tahun lagi sebelum kejadian, kayaknya udah mati duluan kita kan?
Allah ya kan. Ya kan yang biasa naik pesawat, antum. Irfan, meninggalnya naik pesawat. Pesawatnya salah arah, terjun ke laut dan gak ketemu. Kayaknya gak akan naik pesawat lagi. Untunglah dirahasiakan. Dan kalau dulu di Melayu itu Pak, kita lagu itu lampu dinding namanya. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Itu lagu Melayu. Jadi masalah lampu dinding itu, lampu apa namanya sini? Teplok apa namanya? Kan ada minyak tanahnya tuh. Nah itu, ada yang kecil, ada yang banyak, gede. Nah itu aja umur kita. Kalau sudah habis mati sendiri. Ini masalah waktu. Mudah-mudahan pada waktunya nanti kita meninggalnya adalah husnul khotimah. Kalau kemarin yang saya ceritakan di Pak Haji, almarhum Pak Haji Muslim, ada kematian yang buruk, su'ul khotimah, ada kematian yang baik, husnul khotimah, dan ada kematian yang indah. Nah, Pak Haji Muslim meninggalnya kematiannya indah pada saat dia sedang sholat. Nah, saya pengennya meninggalnya Pak pada lagi pas saat begini nih. Pas begini nih, mati. Gak usah bawa ke rumah sakit. Gak usah. Sama dengan kemarin ke sana. Wah, nggak tertolong Ustaz. Bukan nggak tertolong, memang dia pengennya meninggalnya begitu. Iya kan? Pak Haji Sigit sama kawan-kawan udah sibuk mantap sampai sholat subuhnya batal gitu kan? Mau nolongin? Enggak, memang dia mintanya begitu. Saya udah ketemu sama Bu Hajinya. Itu Pak Haji, Bu Ustaz, udah berapa bulan ini selalu bilang pengennya matinya kalau pas lagi sholat atau lagi panggil ngaji. Pas lagi sholat. Jadi bukan nggak ditolong, memang di situ indahnya di situ. Insyaallah. Yang kelima, wasit. Itu tadi saya bilang kalau di kampung dulu kita main bola tak ada wasit. Nggak ada wasit, semuanya wasit. Hand enggak. Itu hand tadi enggak, aku enggak hand. Berantak ya kan? Enggak belum. Itu tadi baru pinggirnya doang. Itu gol enggak belum, masih kena aku tadi dulu. Akhirnya berantem karena nggak ada wasitnya. Ya kan? Aduh ya Karim. Walaupun kadang wasitnya ada, itu. Nah di Indonesia sudah banyak wasit kita ini yang sudah standar FIFA. Tapi kan kemarin yang skandal bola itu kan Pak, berapa banyak wasit yang didapat teguran dan diberhentikan Pak? Iya Pak ya, yang keluar olahraga. Oh, ternyata wasit juga bermain sampai di TV itu bilang ternyata wasitnya juga disogok. Yang mestinya tidak penalti dibikin penalti. Berapa? 100 juta satu orang. Wah, pantaslah bola tak maju-maju sepak bola kita. Jadi sebelum main ternyata mereka para pemain itu udah main lirik-lirikan. Itu berapa dia bayar? Itu saja. Jadi makanya dulu ada bola kaki gajah apa namanya dulu Bang? Malah ngegolin sendiri dia. Macam mana ini? Ternyata memang sudah bermain. Ini wasitnya pentingnya Pak. Dan wasit ini orang terpercaya. Dia yang mengatur perjalanan permainan supaya permainan itu tetap sportivitas. Kalau sampai dia tidak adil, wasit itu kan dari bahasa Arab. Ya teman-teman lihat, wasit itu tengah. Jadi penengah. Kalau sampai wasit berpihak, situlah susahnya. Ini sama dengan hakim Pak. Makanya kita pusing sekarang nih persidangan FS Duren 3. Sampai pusing kita nengoknya di TV itu. Itu menurut tiap hari. Mudah-mudahanlah hakim nanti bisa memutus itu dengan adil, begitu kira rasa keadilan. Ini sama dengan wasit Pak. Dan kalau sampai wasit tidak adil, ini kejadiannya Pak, digebukin. Sebelakangan ini aja kita jarang wasit kita dikejar sampai keluar lapangan Pak. Kalau 5 tahun yang lalu kayaknya kita nonton di TV, kasihan wasitnya, udah loncat pagar masih dikejar juga, ditangkap, digebukin. Saya nggak tampilin fotonya, ternyata ada wasitnya meninggal Pak, habis digebukin sama pemainnya, dan ada fotonya. Tak usah lah tampilkan yang ini aja lah, benjol-benjol dikit ya. Karena rasa ininya itu ini. Emang tidak mungkinlah wasit itu juga kan manusianya, hakim itu juga manusianya. Tapi kan ada prinsip-prinsip keadilannya, dan itu kita rasakan. Kalau sampai rasa keadilannya tidak terpenuhi, pasti akan ada berontak atau tidak menerima. Dan itulah perlunya kita dalam kehidupan ini. Para penegak hukum, para pemerintah kita itu harus adil deh. Kalau tidak adil, dan kita pun sama. Saya termasuk yang berdosa karena anak saya perempuan itu merasa kalau saya tidak adil Pak. Itulah jeleknya orang Batak di situ Pak.
Siapa orang Batak lagi selain saya ini? Itu. Jeleknya orang Batak itu patrilinealnya itu terlalu tinggi. Jadi anak laki-laki itu nomor 1, anak perempuan nomor 2. Dan anak saya perempuan sampai sekarang selalu itu ininya. Aku kan dia anak perempuan. Tak habis waktu. Aku ini kan anak perempuan ya. Ayah kan tak mengharapkan aku lahir. Cuma lahir begini aja ya. Udah saya sadari ya. Dan saya pernah nangis, Pak. Setelah dia besar udah lulus, dia sarjana, dia masih ngomong begitu, nangis saya. Saya ini kan cuma perempuan ya. Kan ayah dulu enggak mengharapkan aku lahir. Yang diharapkan kan cuma yang di Mesir. Jadi anak ayah cuma 1. Itu nangis saya. Nangis saya. Waktu dia apa saya pun dia pernah saya peluk, maafkan ayah. Maafkan. Itu dosa yang kayaknya enggak dimaafkan sampai sekarang sama anak saya. Nah, itulah jeleknya orang Batak di situ, Pak. Dan saya bilang ayah ini semua udah lebih modern. Kalau di kampung kita sana lebih parah lagi. Semuanya perempuan. Suaminya main kartu di lopo-lopo sana tuh. Lopo. Pulang-pulang mana nasi? Lambat kali kau kerjanya. Ngapain aja kau? Begitu. Dasar Batak enggak ada adabnya begitu. Allah karim. Ini kita udah berpendidikan masih begitu perilakunya karena dilahirkannya suasana ininya begitu, Pak. Dan itu enggak adil. Dan saya minta ampun mohon maaf segala macam itu supaya apa? Karena memang terasa tidak adil. Yang terakhir adalah tujuan. Ada sasaran. Permainan itu harus ada tujuannya, ada sasarannya, ada goalsnya. Dan bayangkan kalau pemain dia salah sasaran. Kan gawang sasarannya di sana. Itu sama dengan saya kemarin nerima video viral itu, Pak. Anak-anak yang lari itu, apa itu? Lari estafet apa namanya itu? Estafet ya? Anak SD. Kan begini sebaris. 1, 2, 3, semuanya lari ke sana, dia lari ke sana. Ke sini. Enggak, biar cepat saya ke sana aja katanya. Aduh, Allah ya, salah sasaran, enggak tahu dia ini kemananya. Itu memang perlu diberikan. Yang satu lagi, itu bikin saya ketawa, Pak. Itu laki-laki ceritanya. Itu sedikit dia itu. 1, 2, siji orang Jawa, siji loro telu lari. Yang satu lagi nggak lari. Apa tuh lari? Ya kan bayang dipanggilnya siji loro telu, aku kan 4 katanya. 4 katanya. Dia nomor 4. Dikiranya 1, 2, 3 itu yang 1, 2, 3 lari. Nomor 4 temannya udah baru dia kejar. Ini masalah sasaran, nggak tahu arahnya ini kan. Karena kurang pemahaman gitu. Dan kita pun sama. Bayangkan kalau menendang gol ke gawang sendiri, namanya gol bunuh diri. Ya kan gol bunuh diri. Ini kan kayak penalti. Dan sasarannya jelas. Dan tidak semua orang bisa memasukkannya. Tuh. Siapa kemarin yang gagal penalti itu? Coba. Jadi sebegitu, Pak. Ini juga saya pelajaran. Jangan juga kita meskipun sudah di depan itu rezeki kita, Pak. Belum tentu juga milik kita itu. Kalau dibilangkan 99% kalau penalti itu gol gitu. Dan paling kesal saya kalau nonton bola penalti enggak gol. Langsung saya maki-maki orang itu. Payah kali kau. Ganti. Enggak bisa kau main. Udah begitu aja langsung kita. Padahal kita pun kena pun bolanya udah syukur gitu kan. Dia masih kena. Enggak gol. Dan sehebat-hebat pemain Messi, Ronaldo yang lain-lain pernah gagal penalti enggak itu? Pernah kan? Pernah gagal. Kalau orang kampung dulu orang tua kita bilang, Pak, nasi yang sudah di mulut kita begini nih masih bisa jatuh. Nasi mau minta makan begini masih bisa jatuh. Begitulah masalah rezeki kehidupan kita. Ini juga sama, harus jelas sasaran tujuan kita. Jadi kalau main itu kalau main catur sasarannya apa, Pak? Raja, bukan pion. Kita mah pion aja, kita 4 rajanya biarin. Enggak menang-menang kita. Sasarannya gitu. Jadi kalau sasarannya catur, raja, pokoknya sikap mati. Mau semuanya pionnya masih ada, kalau rajanya mati kalah kan itu, Pak. Enggak bisa bilang biar rajaku mati, tapi kan ster masih ada. Enggak bisa. Sasarannya itu. Gitu. Dan itu ada tujuan. Dan tujuan kita permainan hidup ini bukan dunia. Ini yang harus kita ingat tadi, Pak. Walad darul akhirah khairun liman ittaqa tadi ujungnya Ustaz. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.
afala ta'qilun, kalau kalian memahaminya. Dan ini pun sama, seperti apapun permainan yang sangat indah, nikmat kita di dunia ini, ingat dunia ini bukan tujuan kita. Sasaran kita surga, akhirat. Jangan salah kita, dunia ini bukan tujuan kita, tempat permainan saja ini. Dan tujuan sasaran kita adalah akhirat. Itulah kampung abadi dan surga. Dan ini kenapa mengharukan permainan kemarin? Kalau saya bilang bukan sekedar permainan, ada pesan dan kesan kebaikan di dalam, dan dakwah di dalamnya. Karena nggak pernah terjadi di pesta Piala Dunia macam ini kan Pak? Pernah nggak begini? Kayaknya kita belum pernah kan sebenarnya. Belum pernah kita menyaksikan ada seorang pemain membawa atau menemui ibunya dan dicium di tengah jutaan umat manusia di dunia. Ini kan jutaan orang nonton sekaligus dan seperti ini. Maka saya bilang isinya ada pesan kebaikan dan ada pesan dakwahnya di sini. Saya kalau masalah yang tadi apa orang berapa banyak masuk Islam di Qatar gara-gara Piala Dunia, saya nggak komen lah, saya nggak dapat data ininya. Tapi kalau ini kan fakta Pak, disorot oleh semua orang betapa memang meskipun kalah atau meskipun menang disanjung orang, anak tetaplah anak gitu. Kita ini meskipun sekarang berhasil berjaya kaya raya, ingatlah kita tetap anak. Dan yang berhasil itu kan bukan kita kan Pak, tapi orang tua kita. Jadi kalau seorang anak hebat, bukan dia yang hebat, tapi orang tuanya yang menghebatkan. Kalau kita hebat sekarang nih saat muslim nih, buktikan sama anaknya. Itu aja, gitu kan? Mampu nggak kita melebihi diri kita seperti ayah kita? Kita melebihi apa yang dicapai oleh ayah kita. Kalau saya bilang hebat awal, yang hebat orang tua kita dulu. SR pun tak tamat di kampung sana. Nengok mobil pun dia tak pernah. Kita begini berarti hebat dia. Nah, kira-kira kalau Pak Sigit tuh nggak bisa bawa, kalau dia punya mobil, tapi anaknya udah nyetir pesawat, itu hebat itu. Udah anaknya direkam sendiri di atas tapi yang hebat kan gurunya. Ini kan gurunya, ya enggak? Ya, tuh anaknya sekarang bukan bawa mobil lagi, bawa pesawat, jalan-jalan di atas sana itu sendiri. Gitu ya. Dan ini satu pelajaran, membanggakan dan mengharukan pemandangan yang tak pernah ada dalam sejarah Piala Dunia. Dan ini yang saya sebut tadi, bukan yang sekedar permainan ini kemarin ini Pak. Jangan sampai kita lupa karena sibuknya bekerja, proyek saking banyaknya, lupa kita menelepon orang tua, lupa kita pulang kampung, lupa kita saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka yang sedang dalam jaya-jayanya kemarin, justru yang mereka cari adalah ibunya, orang tuanya. Dan kemarin dapat di YouTube, dan mereka pemain Maroko itu diundang ke Istana Raja di Maroko dan bersama ibunya. Wah, luar biasa kan, diterima oleh Raja Maroko, putra mahkota, dan membawa ibunya masing-masing dan diberikan penghargaan. Betapa bangganya. Kita tak sanggup kali membuat mereka orang tua kita bangga terhadap kita kan gitu. Tapi itulah berbeda-beda. Dan yang terakhir ya ini juga menunjukkan bahwa kepada kita permainan bukan sekedar permainan. Dalam permainan itu harus ada Tuhan gitu. Jadi kalau maaf katanya kan Pak, kalau yang Nasrani itu begitu dia mau masuk ke lapangan itu kan dia pegang tanah, dia begini kan Pak. Begitu keluar dari lapangan dia juga begini ya. Artinya Tuhan mereka pun hadir di permainan itu. Nah, kok nggak salah dulu apa waktu Coach Sapri apa itu yang Indonesia kita itu Pak, tim Indonesia Muda kita 5 tahun yang lalu yang sujud rame-rame di lapangan itu kan, siapa Pak? Indra Sapri. Oh, itu meneteskan air mata Wak. Karena sebelumnya tak ada perilaku macam itu, tapi didik sama Indra Sapri kalau gol sujud. Sejak 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, dan sampai sekarang bertahan-tahan. Meskipun sekarang nih pelatihnya dari Korea Selatan, masih bersujud juga. Karena ada ini contohnya sama dengan ini. Mereka bersujud di tengah ratusan juta orang yang melihat, dan itu tandanya adalah bukan sekedar permainan. Mari kita tutup dengan sebuah doa yang sangat indah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku sebagai pelindung, penjaga dari segala urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku, tempatku mencari penghidupan. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku, tempatku nanti akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai tempat untuk menambah amal kebajikan.
waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian melepaskanku dari segala macam keburukan. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat dan kita bisa mengakhiri permainan ini dengan baik sehingga pada ujungnya nanti kita menang dan insyaallah kita sama-sama masuk surga Jannatul Na'im. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berselawat dulu sejenak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa jama'in Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana laulakum kaifa